Mas kejadian Gang Jalan Suryanata Gang 8. Warga Jalan Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dihebohkan dengan kobaran api di salah satu toko sembako yang berada tepat di pinggir jalan. Besarnya kobaran api merambat ke bangunan sebelahnya hingga mengakibatkan 6 bangunan, diantaranya 5 toko dan 1 rumah tinggal, hangus terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan belasan mesin portable dikerahkan untuk padamkan kobaran api. Beruntung, api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. 5 buah tempat usaha, ya, warung dan ruko, 1 buah tempat tinggal. Ada kendala nggak dalam proses pemadaman ini? Kalau untuk kendala di jalan raya ya cukup aman. Kemudian lokasi air di paret-paret ada tersedia untuk api kita bangun rumah itu sudah api besar. Api lari. Dan api besar. Dia langsung ambil nakas apa yang ada untuk perlambatan pertama. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Sementara asal api diduga karena hubungan pendek arus listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Lingkar Alas Roban, 1 orang meninggal dunia. Sopir ambulans nekat terobos sungai yang banjir antar jenazah di Nusa Tenggara Timur. Adik Presiden Joko Widodo resmi dipersunting Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa dan rekan saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews Sore dengan informasi 1 orang meninggal dunia setelah 4 truk terlibat kecelakaan beruntun di Lingkar Alas Roban, Batang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut. Astagfirullahaladzim, nih mobil Prima Logis ini tabrak dari belakang nih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 truk terjadi di Alas Roban, Batang, Kamis siang. 1 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sejumlah pengguna jalan yang melintas berusaha untuk mengevakuasi korban. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan. Arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalur lama Alas Roban. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kamis siang gelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan pasangan suami istri di sekitar Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil yang menabrak beruntun diperiksa urinnya. Olah tempat kejadian perkara digelar di sekitar Menara Hijau dan Menara Saidah dari arah Cawang menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Di lokasi ini pada Rabu malam, sebuah mobil SUV menabrak beruntun motor dan taksi hingga menewaskan 2 orang pasangan suami istri. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi mobil dan memeriksa kandungan urinnya. Pengemudi SUV yang menabrak berinisial J dan berusia 23 tahun. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan kini berada di Polda Metro Jaya. Untuk terduga pelaku yang menabrak saat ini sudah kami amankan, dan kemudian masih dalam tahap proses pemeriksaan atau dimintai keterangan. Saat ini kami masih dalam tahap pemeriksaan diduga tersangka, terus kemudian juga pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, Mas. Jadi sementara belum kami simpulkan. Ada berapa saksi Pak yang sudah dimintai keterangan? Saksi yang sudah kami periksa sampai saat ini siang ini sejumlah 5 orang. Dugaan sementara untuk kecepatan tidak tinggi ya Mas, karena memang
kondisi lalu lintas kan ramai, jadi diduga tidak dalam kecepatan tinggi. Pasangan suami istri yang tewas dalam kecelakaan beruntun di kawasan Menara Saidah dimakamkan. Anak korban yang berusia 4 tahun selamat dan dalam perawatan di rumah sakit. Pasangan suami istri yang tewas dalam kecelakaan beruntun di sekitar Menara Saidah Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis pagi dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Korban bernama Raka Prayogo Putra dan Nova Karisma tinggal di Jalan Komplek Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya jadi korban kecelakaan saat melintas Jalan MT Haryono menuju Depok, Rabu malam. Anak kedua korban yang berusia 4 tahun selamat dan kini dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Total ada 6 orang yang menjadi korban kecelakaan beruntun, termasuk 2 korban meninggal. Sementara pengendara mobil SUV yang diduga penyebab kecelakaan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Kecelakaan terjadi Rabu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mobil Pajero menabrak taksi dan 7 motor di sekitar Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Menurut pengemudi taksi, mobil SUV melaju kencang dan menabrak sejumlah motor hingga terhimpit taksi. Menurut Panit Lantas Polsek Pancoran Ibtu Deni Setiawan, kecelakaan diduga karena pengemudi mobil Pajero kurang hati-hati. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan semen terguling dan menabrak sejumlah kendaraan lain di Bogor, Jawa Barat. Diduga truk tidak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Sebuah truk pengangkut semen yang melaju di Jalan Raden Abdul Fattah, Bogor, Jawa Barat tiba-tiba berjalan mundur dan terguling. Truk kemudian menabrak 2 mobil dan 1 sepeda motor di belakangnya. Akibatnya, seorang pengemudi mobil angkutan kota terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Antara mobil angkut semen dengan angkot maupun mobil pribadi dan motor. Tapi si korban adalah masalah yang sopir, cuman kebetulan luka ringan kakinya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sopir truk dan beberapa saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wali nagari atau kepala desa di Solok, Sumatera Barat didemo warga karena membuat video mesum. Ratusan warga mengepung kantor wali nagari dan mendesak pelaku mundur dari jabatannya. Ratusan warga mengepung kantor wali nagari atau kantor Kepala Paninjauan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Warga mendesak wali nagari Paninjauan, Darsel Ilyas, mundur dari jabatannya karena telah berbuat mesum. Darsel diduga berselingkuh dengan staf wanitanya dan merekam sendiri hubungan intim mereka. Guna mencegah aksi anarkis warga, polisi langsung mengevakuasi Darsel dari kantornya. Sementara warga terus berorasi dan mengecam sang wali nagari. Tujuan apa lagi? Tentang berbuat seperti ya, kalau mereka punya bukti tentu itu dasar mereka kan. Kalau tidak punya bukti mereka tentu tidak mungkin menyampaikan. Ya, Pak. Tapi Bapak mengakui nggak Pak? Mengakui atas tuduhan tersebut? Ya mengakui lah. Mengakui ya Pak, ya oke Pak. Ya, nggak mungkin lah kita tidak mengakui. Sebelumnya video asusila yang diduga diperankan wali nagari Paninjauan bersama wanita selingkuhannya viral di media sosial. Usai video ini viral, Darsel langsung mengajukan pengunduran diri. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, libur Isal masih kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati ratusan kendaraan dari arah Jakarta. Akibat peningkatan jumlah volume kendaraan, Satlantas Polres Bogor berlakukan lalu lintas satu arah menuju Puncak. Kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya yang ingin berlibur.
Di hari libur kenaikan Isa Al-Masih hari ini, kawasan wisata Puncak alami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi dari arah Jakarta menuju Puncak. Di Simpang Gadok Bogor, Kamis siang, antrian panjang kendaraan mengular hingga mengakibatkan kemacetan panjang dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Akibat peningkatan jumlah kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah ke Puncak mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Sementara pada pukul 1 siang tadi diperlakukan arah sebaliknya, yakni dari Puncak menuju Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tidak ada jembatan yang memadai, sopir ambulans nekat terobos sungai yang banjir di Nusa Tenggara Timur untuk antar jenazah. Informasinya akan hadir sesaat lagi.